Halo nakama, selamat datang di Nimehara. Channel ini berisi fakta dan teori One Piece. Jangan lupa subscribe dan lonceng notifikasinya. Cerita diawali dengan panel pertama yang memperlihatkan keadaan di dunia matahari yang semakin kacau dan mencekam akibat kedatangan Im Sama melalui tubuh Gunko. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, pemimpin tertinggi pemerintah dunia itu menggunakan teknik bernama Domi Reversi untuk mengubah Dory, Brogy, dan beberapa kru bajak laut warrior menjadi raksasa iblis. Dalam mode raksasa iblis, mereka bukan lagi orang-orang yang dikenal oleh bangsa Elbaf, melainkan menjadi pasukan yang tunduk pada perintah Im Sama. Hal ini tentu membawa kerugian besar bagi negeri para raksasa tersebut. Saat ini, keadaan semakin mengkhawatirkan karena semakin banyak raksasa yang diubah menjadi iblis. Im Sama kembali menggunakan teknik Domi Reversi untuk meningkatkan kekuatan tempurnya di sana. Seperti yang dikatakan Im Sama 2 chapter lalu, dia akan memperlihatkan bagaimana cara seorang dewa berkuasa. Im Sama membuktikan bahwa perkataannya sepadan dengan kekuatan yang dimilikinya. Berbeda dengan banyak karakter antagonis di dunia One Piece yang hanya berbicara besar tanpa kekuatan yang sepadan, Im Sama, meskipun angkuh, memiliki kekuatan yang sesuai dengan kesombongannya. Baru beberapa saat tiba di Elbaf, Im Sama telah melakukan berbagai hal luar biasa, seperti yang terlihat sekarang. Selain semakin banyak raksasa yang berubah menjadi iblis, juga terlihat semakin banyak monster mimpi buruk yang terus bermunculan di dunia matahari. Killingham, seperti yang disebutkan pada chapter sebelumnya, berkata bahwa dia akan terus membuka lubang mimpi buruk, sehingga para monster terus keluar dari sana. Monster-monster ini tidak mengenal konsep kematian seperti makhluk hidup pada umumnya, karena mereka berasal dari dunia mimpi orang lain yang diwujudkan menjadi kenyataan. Monster yang telah dikalahkan dapat dibangkitkan kembali oleh Killingham dengan mudah sesuai keinginannya. Kehadiran Im Sama di Elbaf membuat monster-monster mimpi buruk Killingham menjadi lebih tangguh dan menyeramkan. Berpindah ke tempat lain yang tak jauh dari sana, fokus beralih pada Killingham. Kali ini, dia memasuki mode hybrid, tetapi penampilannya berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya wajah aslinya tidak diperlihatkan, kini wajah asli sang kesatria suci itu terungkap. Dia memiliki gigi runcing, yang menjadi ciri khas fisiknya. Sekarang, satu-satunya kesatria suci di Elbaf yang wajahnya masih misterius adalah Gunko, karena wajahnya tertutup perban. Meskipun tubuh Gunko telah dirasuki Im Sama dan berubah menjadi sosok iblis, perban di wajahnya tetap terpasang. Pasti ada rahasia atau hal mengejutkan di balik perban tersebut, karena Eiichiro Oda tidak menutupinya tanpa alasan. Ketika perban Gunko terbuka nanti, itu akan bersamaan dengan momen Brook menyadari siapa Gunko sebenarnya. Gunko adalah gadis yang pernah dikenal Brook di masa lalu. Mungkin Gunko adalah anak Brook, anak dari Kapten Bajak Laut Brook di masa lalu, atau bahkan sesuatu di luar dugaan kita. Namun, semua fakta tentang Gunko akan terungkap setelah Im Sama dikalahkan dan keluar dari tubuhnya. Saat ini, Gunko masih dirasuki Im Sama, dan belum diketahui sampai kapan Im Sama akan merasuki tubuhnya. Jika Luffy berhasil mengalahkan Im Sama yang merasuki Gunko, Im Sama akan terpaksa keluar dari tubuhnya, sehingga Gunko akan mendapatkan kesadarannya kembali. Cerita kemudian menampilkan kilas balik singkat tentang Chopper dan Scopper Gaban. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Gaban jatuh ke dunia bawah akibat serangan Gunko beberapa waktu lalu. Ini bukan karena Gaban kalah, melainkan karena dia terpaksa menyerah dan membiarkan dirinya terkena serangan. Gunko mengancam akan menghabisi Kallen jika Gaban melakukan perlawanan. Setelah Gaban diserang dan jatuh, Chopper melompat untuk menyelamatkannya. Sejak awal, Chopper mengikuti Gaban karena ingin tahu cara Gaban menghadapi kekuatan regenerasi. Chopper menggunakan mode guard point untuk menolong Gaban, sehingga keduanya selamat meski terjatuh ke dunia bawah. Mode guard point ini sangat berguna untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dari serangan musuh atau saat jatuh dari ketinggian. Sekarang, Chopper dan Scopper Gaban berada di tempat yang sama dengan Luffy, Loki, dan yang lain. Kemudian, teman bicara Loki bernama Mosa menghubunginya melalui Den Mushi. Mengejutkannya, Mosa berkata bahwa ini akan menjadi kali terakhir dia menghubungi sang pangeran. Mosa ingin mengucapkan terima kasih kepada Loki karena alasan tertentu. Karakter Mosa ini cukup membuat penasaran, mulai dari siapa dia sebenarnya hingga peran pentingnya di masa depan. Loki kecewa mendengar bahwa ini adalah kali terakhir Mosa menghubunginya.
Sejak 6 tahun lalu, saat Loki ditahan di dunia bawah, Mosa selalu menemaninya melalui Den dan Mushi, membuat Loki tetap bersemangat. Cerita dan curhatan Loki dengan Mosa menjadi salah satu alasan dia bertahan selama ini. Namun kini Mosa tidak akan menghubunginya lagi. Entah Mosa diancam atau ada sesuatu yang terjadi padanya, Loki pasti akan mencari tahu kebenarannya. Kembali ke dunia bawah, Chopper dan Gaban bergabung dengan Luffy, Zoro, Sanji, Loki, dan yang lain. Kru Hajrudin menjelaskan bahwa Yasan bukan nama asli pria tua itu, melainkan dia adalah Skopper Gaban, sosok legendaris yang pernah menjadi kru bajak laut Roger. Ada momen lucu ketika kru Hajrudin berkata bahwa Gaban adalah orang terkuat ketiga di bajak laut Roger. Gaban langsung membantah, menegaskan bahwa dia adalah yang terkuat kedua. Perkataan ini mengindikasikan rivalitas dengan Rayleigh. Keduanya merasa sebagai yang terkuat kedua di bajak laut Roger, mirip seperti persaingan Zoro dan Sanji. Penasaran seperti apa pertengkaran Gaban dan Rayleigh saat masih muda? Dalam kilas balik Oden, belum ada adegan yang menunjukkan mereka bertengkar. Sepertinya, Oda menyimpan adegan itu untuk kilas balik bajak laut Roger yang lebih lengkap nanti. Jika di arc Wano, kisah bajak laut Roger dilihat dari sudut pandang Oden, di arc Elbaf ini, kisahnya akan dilihat dari sudut pandang Gaban, yang merupakan kru tetap dan penting. Tentu, kisahnya akan lebih lengkap dan detail. Kelompok bajak laut topi jerami memang memiliki banyak kemiripan dengan bajak laut Roger, menunjukkan keterkaitan kuat antara keduanya. Kembali ke dunia matahari, Im Sama memancarkan haus Shokuhaki yang sangat kuat, bahkan melampaui haus Shokuhaki yang digunakan sebelumnya. Orang-orang terkejut merasakan efeknya. Di dunia bawah, Luffy juga merasakan hal ini dan berkata bahwa dia mengerti apa yang terjadi di atas. Inilah maksud judul chapter ini, di mana Luffy menyadari ada sosok sangat kuat di dunia matahari. Meskipun Luffy tidak mengenal Im Sama, dia tahu sosok itu bukan orang biasa. Haus Shokuhaki yang begitu kuat membuat orang biasa takut dan tumbang, tetapi Luffy bisa mengukur kekuatan pemiliknya. Perkembangan ini akan membawa perubahan besar di arc Elbaf, karena Luffy akan terlibat secara serius dalam konflik. Pertempuran besar antara sang dewa dan sang iblis akan segera dimulai. Tidak hanya Luffy, semua orang di dunia bawah, termasuk Loki, siap naik ke atas untuk menghadapi Im Sama. Loki, yang peduli pada Elbaf, akan menjadi yang terdepan menghentikan Im Sama. Kekacauan yang pernah dilakukan Loki hanyalah kenakalan, bukan kejahatan. Tindakan Loki menghabisi Raja Harald dan 100 pasukannya dulu karena mereka telah dijadikan iblis oleh Im Sama, seperti yang terjadi pada Dory, Brogy, dan kru bajak laut warrior sekarang. Loki terpaksa menghabisi mereka untuk melindungi warga dan nama baik ayahnya, bahkan rela dicap jahat dan ditahan selama 6 tahun. Saat ini, Im Sama masih unggul di dunia matahari. Meski hanya merasuki tubuh Gunko, kekuatannya sangat besar, ditambah dengan Killingham, Sommers, raksasa iblis, dan monster mimpi buruk yang semakin banyak. Prajurit raksasa kewalahan, sementara Robin, Jinbe, Brook, dan Usopp telah tertangkap. Sekilas, tampak tak ada harapan bagi Elbaf. Namun, ketika Luffy, Zoro, Sanji, Loki, dan Gaban naik ke dunia matahari, Im Sama harus bersiap untuk kejutan besar. Bentrokan antara Luffy, pengguna kekuatan Nika, dan Joy Boy baru melawan Im Sama akan segera terjadi. Meskipun Im Sama hanya merasuki tubuh Gunko, pertarungan ini tetap menarik. Penasaran teknik baru, apa yang akan digunakan Luffy? Mungkin lebih kuat dari Bajranggun untuk mengalahkan Im Sama.